Hai hai hai, selamat datang di Dia Wal Usroh Channel. Subscribe, nyalakan loncengnya, like dan komen ya. Terima kasih. Hai teman-teman, selamat datang. Bertemu lagi ya di channel YouTube Dia Wal Usroh. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang asesmen tengah semester ya. Nah, untuk kurikulum merdeka, istilah UTS itu diganti dengan kata asesmen, tetapi intinya sama saja. Nah, soal-soal ini biasanya akan keluar di asesmen tengah semester. Nah, yang pertama ini tentang apa ini gambar ya. Oh iya, untuk soal asesmen tengah semester ini ada 2 bab, yaitu tentang bilangan bulat dan bilangan rasional ya teman-teman. Oke, mari kita langsung ke pembahasan soalnya. Disimak baik-baik, siapkan buku, tulis, dan pulpennya ya, atau juga sama cemilan juga boleh. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar ini biasanya akan selalu sering muncul gitu ya. Nah, ini bukit 700 meter ya, dari 600 ke atas itu udah termasuk bukit, atau bisa dibacanya dari bawah. 0 sampai 5 meter itu disebut dengan laut. Dari 5 meter sampai 300 meter itu disebut dengan dataran rendah. Dari 300 meter ke atas sampai 600 itu dataran tinggi, dan dari 600 meter sampai 700 meter itu disebut dengan bukit. Oke, di sini pertanyaannya atau pernyataan yang benar berdasarkan gambar adalah, oke, kita lihat. Dataran rendah berada pada ketinggian 300 meter. Dataran rendah yang ini ya, betul ya. Oke, ini checklist betul. Dataran tinggi berada pada ketinggian 600 meter. Dataran tinggi ini ya, betul ya. Puncak bukit berada pada ketinggian 700 meter. Betul ya, ini puncak bukit. Lalu permukaan laut berada di titik 0 meter. Betul. Berarti semua pernyataan ini betul. Maka jawabannya adalah D ya, teman-teman. Nah, ini soal seperti ini akan sering muncul gitu ya. Pasti yang ditanyanya juga tentang pernyataan yang benar. Pernyataan yang benar ini tidak hanya satu ya jawabannya, biasanya minimal 2 gitu. Nah, kebetulan di sini ada 2 pilihan, ada yang 3, ada yang 4. Nah, untuk jawaban dari nomor 1 ini adalah semuanya betul. Pernyataan 1, 2, 3 atau 4 itu pernyataannya betul semua ya, teman-teman. Kalau volumenya kurang kedengeran boleh ditambah ya volumenya biar kedengar lebih jelas. Oke, itu ya pembahasan soal nomor 1. Oke, selanjutnya pembahasan soal nomor 2. Ini gambar termometer ya. Untuk di Indonesia, derajat yang kita gunakan adalah derajat Celcius. Gitu ya. Ini dari sini titik 0 ini negatif 20 derajat, negatif 10, 0, 10 ini 20 ya. Oke, ini 30, ini 40. Oke, sebuah desa di Jawa Tengah melaporkan bahwa siang hari suhu udara seperti yang ditunjukkan pada termometer. Nah, berarti di sini kita suruh membaca termometer. Nah, ditandai dengan yang warna hitam ini. Nah, ini menunjukkan derajat 20. Nah, ini ya kita samakan ya. Nah, pas ya di titik 20. Maka jawabannya adalah 20 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Perhatikan perbandingan bilangan bulat berikut. Nah, di sini kita ditanya tentang perbandingan yang benar. Oke. Negatif dengan negatif. Nah, negatif 56 itu lebih besar dari negatif 65. Betul ya, kalau nilainya negatif, semakin angkanya kecil maka nilainya akan semakin lebih besar. Jadi kalau untuk nilai negatif semakin mendekati titik 0 itu nilainya semakin besar. Oke, ini positif dengan negatif. Nilai positif itu selalu lebih besar dari nilai negatif, sedangkan ini negatifnya lebih besar dari positif, berarti salah ya teman-teman. Oke, ini juga sama, positif dengan negatif. Ingat, kalau nilai positif itu harus lebih besar dari nilai negatif. Berarti ini pernyataan yang salah.
positif dengan negatif. Wah, ini udah positif dengan negatif nih, pasti besar positif. Oke, ini betul ya. Maka pernyataan atau perbandingan yang benar adalah ditunjukkan nomor 1 dan 4. Kita lihat opsinya ada ya, poin B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Nah, soal nomor 4 ini kita suruh mengurutkan bilangan. Oke, mengurutkan bilangan tergantung request ya. Bisa dari kecil ke besar, bisa dari kecil ke besar, bisa dari besar ke kecil. Kita lihat soalnya ya. Urutkan bilangan dari yang terbesar, berarti kita cari nilai yang terbesar. Ini ada bilangannya negatif 123, positif 334, positif 213 dan negatif 231. Berarti kalau dari terbesar ke terkecil berarti kita dari positif ke negatif ya teman-teman. Positif ke negatif. Oke. Kita lihat angka positifnya ada. Oke, berarti 334. Ada lagi angka positif? Ada, yaitu titik koma 213. Nah, sudah habis nih angka positifnya, lanjut ke angka negatif. Nah, angka negatif yang lebih besar itu yang selalu berdekatan dengan 0. 123, negatif 123 dengan negatif 213. Yang mendekati 0 adalah ini ya, berarti negatif 123. Lalu baru negatif 231. Kita lihat option ya. Untuk option A sama B salah ya teman-teman. Nah, kita lihat option C dan D. Oke, betul ya, 334, 213. Nah, ini yang angkanya yang kecil dulu, berarti yang ini ya, yang D. Oke, itu ya. Selanjutnya kita lanjut nomor 5 ya. Kalau tadi diurutkan dari yang terbesar, sekarang diurutkan dari yang terkecil. Di sini bilangannya ada negatif, berarti kalau dari yang terkecil berarti kita fokus ke bilangan negatif ya awalnya ya. Oke, option C dan D itu salah karena mereka dimulainya dari positif. Oke, negatifnya ada negatif 351 dengan negatif 259. Ingat, semakin besar angkanya negatif itu nilainya semakin kecil. Berarti yang ini yang mana duluan ya? Berarti yang duluan itu adalah yang ini ya teman-teman. Oke, berarti yang B juga salah. Oke, mari kita koreksi ya. Negatif 351 dengan 259 betul ya, ini lebih kecil gitu. 145 betul, lebih kecil dari 431 dan lebih kecil lagi dari 459. Berarti betul, jawaban poinnya adalah yang A. Oke. Soal selanjutnya nomor 6 ya. Nah, hasil dari teman-teman. Kita ini tandanya ya. Negatif ketemu negatif maka hasilnya positif. Berarti nanti tandanya berubah ya. Yang ini adalah positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini 1987 ditambah 2098 ya, dikurangi dengan 4101. Oke, jadi kalian menjumlahkannya seperti ini ya. Oke, mari kita jumlahkan. 1987 akan kita jumlahkan dengan 2098 ya, dijumlahkan. 7 tambah 8 15 ya. Simpen ke sini puluhannya. 9 tambah 9 jadi 18. Simpen lagi 1 tambah 9 10 ya, tulis 0, maka naik 1 lagi, berarti menjadi 4085. Ini nilainya positif, sedangkan negatif 4101. Maka ini kita bandingkan, angkanya lebih besar yang mana? Oh, ternyata lebih besar yang negatif, maka ini akan hasilnya negatif. Tinggal kita kurangi 4085. Oke, ini 1 nggak bisa ya, ini biar lebih gampang ya, karena angka depannya udah sama, tinggal 101 kurangi 85. Oke, ini berubah menjadi 9, ini jadi 11. Oke, 11 kurangi 5 berapa?
6. Oke, 9 kurangi 8, 1. 16. Nilainya apa tadi? Karena besar angka negatif maka nilainya negatif. Yang ini ya teman-teman. Kalau mau mengecek lagi, kita jumlahkan betul nggak ya? 101. 1. Oke, betul ya. Berarti negatif 16. Begitu ya teman-teman, saat menemukan saat menemukan dua tanda ini yang berdekatan, kalian ubah dulu ya biar nggak pusing. Intinya kalau dia tandanya sama nih, negatif dengan negatif, itu akan berubah menjadi positif. Nah, kalau positif dengan negatif ini akan menjadi negatif. Nah, sama juga kalau negatifnya di depan, di belakangnya positif, ini akan menjadi negatif. Oke, begitu ya teman-teman. Mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 7 ya. Jika ada operasi tanda seperti ini atau kita baca dengan tanda segitiga pada bentuk A segitiga B, berarti kalikan A dengan negatif 3. Berarti A-nya dikali dengan negatif 3. A kali negatif 3. Berarti jadi bentuknya negatif 3A ya. Kemudian dikurangi dengan 2 kali B, berarti dikurangi 2B. Nah, jadi kalau ada bentuk segitiga A ini ya, seperti ini, ada bentuk segitiganya, bilangan pertamanya nanti dikalikan dengan negatif 3. Dan bilangan keduanya dikalikan dengan 2. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Negatif 2, segitiga 4. Tinggal masukkan ke sini ya, angka negatif 2 itu sebagai A dan 4 ini sebagai B. Tinggal dimasukkan 3 dikali negatif 2 ya. Ini duluan dikurangi 2 kali B-nya itu 4. Berarti 2 kali 4 tinggal dioperasikan. Negatif kali negatif positif ya. 3 kali 2 6 dikurangi positif kali positif 2 kali 4 8. 6 kurangi 8 negatif 2. Ada jawabannya? Ada ya, yang D. Itu ya teman-teman soal nomor 7. Selanjutnya adalah soal nomor 8 ya. Operasi hitung bilangan bulat ya. Ada 4 operasi. Di sini ditanya operasi yang benar. Oke, berarti kita satu-satu ya. 3 negatif 3 ditambah 8 berapa? Berarti negatif 3 tambah 8 itu 5. Lalu positif ketemu negatif jadi negatif ya, dikurangi 7. Betul enggak? Negatif 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2. Oh, berarti yang ini betul ya. 5 dikurangi 7 yaitu negatif 2. Oke, ini ya. Negatif ketemu negatif jadi positif. Untuk yang pertama ini pernyataan yang kedua. Berarti 4 ditambah 12 dikurangi tetap ya 18. Negatif ketemu negatif jadi positif 16. Benar nggak jawabannya 14? Kita buktikan. 4 tambah 12 berapa? 16. Dikurangi 18 berarti berapa? Negatif 2. Ditambah 14 positif ya. Negatif 2 tambah 16 positif 14. Betul. Ini udah ada nih 1 sama 2 gitu ya. Kita cek ya. Kira-kira betul nggak jawabannya yang A? Oke, kita cek yang pernyataan ketiga. Negatif 11 tetap ya. Negatif 11, lalu ini negatif ketemu negatif jadi positif 23. Ini tetap negatif ya, negatif 13. Negatif ketemu negatif berarti positif 17. Negatif 11 tambah 23 berapa? 12 ya. Ini hasilnya 12. 12 dikurangi 13. Negatif 1. Negatif 1 tambah 17. Yaitu 16. Harusnya positif. Ini negatif berarti salah. Jadi kemungkinan paling ini nih. Jawaban yang ini ya. Kita buktikan kalau masih nggak percaya nomor 4 ya. Negatif 9. Positif ketemu negatif menjadi negatif ya. Negatif 12. Positif ketemu negatif jadi negatif 21. Negatif, 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 maka ini hasilnya akan negatif semua. Tinggal kalian jumlahkan. 9 dengan 12 berapa? 21. Dengan 21 lagi negatif 21 berarti negatif 42. Nah, ini harusnya negatif. Berarti betul jawaban yang benar adalah yang A ya, pernyataan 1 dan 2. Begitu teman-teman. Kalau ketemu soal yang seperti ini maka harus diselesaikan 1 per 1. Oke, selanjutnya nomor 9 ya.
Nah, seekor ikan ini bisa dengan dua cara untuk menentukan soal seperti ini ya. Nanti dengan cara garis bilangan atau dengan cara langsung hitungan. Oke. Seekor ikan mula-mula berada pada kedalaman negatif 5 derajat. Kalian buat garis bilangan ya. Oke. Ada titik 0, di sini ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. 1, 2. Awalnya ikan berada di kedalaman 5 meter ya. Ikan tersebut melompat hingga mencapai ketinggian 1 meter. Berarti di sini ya, positif ke sini. Oke. Nah, dari permukaan air kemudian ikan kembali ke dalam air. Berarti turun dong ya. Dan berada pada kedalaman negatif 7. Berarti ikan itu kembali ya. Berarti lebih dalam dari posisi sebelumnya. Berarti negatif 7, dari 1 ke negatif 7. Hitung jaraknya. 0 ke 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jarak itu tidak ada yang negatif, maka jaraknya adalah 8 meter. Boleh pakai cara ini, boleh, atau boleh pakai cara pengurangan ya. Kalau selisih itu berarti pengurangan. Ketinggiannya yang paling tinggi itu 1 dikurangi yang paling rendahnya yaitu 7. Negatif ketemu negatif jadi positif. 1 ditambah 7 jadi 8. Mau pakai cara ini boleh, mau pakai cara yang ini boleh. Jawabannya tetap sama yaitu 8. Selanjutnya nomor 10 ya. Suhu di dalam kamar sebuah hotel 15 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar kamar 17 derajat Celcius lebih rendah dari suhu di dalam kamar hotel. Suhu udara di luar kamar hotel tersebut adalah di dalam kamar hotelnya 15 derajat Celcius ya. Sedangkan suhu di luar kamar 17 derajat Celcius lebih rendah dari suhu di dalam kamar hotel. Berarti lebih rendah itu negatif ya, negatif 17 derajat Celcius. Suhu udara di luar kamar hotel tersebut adalah, berarti tinggal dikurangi saja. 15 dikurangi 17 yaitu negatif 2 derajat Celcius. Nah, gitu ya, sama kasusnya tadi dengan nomor 9. Kalau selisih, berarti kan selisih ya, ditanyanya dengan tanda negatif ya. Langsung dikurangi saja gitu. Oke, gitu teman-teman. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, ini lanjutannya ya, yaitu nomor 11. Joko mengerjakan soal ujian. Dari jawaban yang benar, Joko mendapat nilai 84. Berarti benarnya Joko dapat nilai 84 ya. Lalu, sedangkan dari jawaban yang salah, Joko mendapat nilai negatif 18. Salahnya itu adalah nilainya negatif 18. Oleh karena suatu hal, nilai semua siswa dikurangi 8. Oke, berarti karena ada kendala gitu, ada problem ya, dikurangi lagi dengan 8. Nah, nilai akhir Joko itu berapa nih? Yang awalnya benarnya segini, salahnya segini, lalu ada problem segini. Tinggal dikurangi saja. Biar mudah ya, ini negatif dengan negatif maka akan menjadi negatif. Negatif 18, negatif 8 menjadi berapa? Betul ya, negatif 26. Tinggal dikurangi 84 dikurangi 26. 14 dikurangi 6 ya, ini pinjam jadi 14, ini sisa 7. Oke, 14 kurangi 6 berapa? 8. 7 kurangi 2, 5. 58. Ada ya jawabannya A. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Suatu tim akan mendapat nilai 3 jika menang, negatif 1 jika kalah, dan 0 jika bermain seri. Oke, berarti kita catat ya. Menang itu dapat nilai berapa? 3. Kalah dapat nilai negatif 1. Seri itu 0 ya.
Oke, berarti nggak ada nilainya nih. Jika suatu tim main 10 kali, oke, mainnya 10 kali nih. Main 10 kali. Menang 2 kali, kalah 4 kali. Oke, berarti 10 kali itu 2 menang, 4 kalah. Oke, karena seri nggak ada nilainya ya. Berarti ini mereka dapat 6 gitu. Berarti serinya 4, nggak ada nilainya. Kita hitung yang menang dan kalah saja. Oke, kalau menang itu dikali 3 ya. Berarti 2 dikali 3. Skor menangnya berarti 6 ya. Sedangkan skor kalahnya dikali negatif 1. 4 dikali negatif 1. Jadi negatif 4. Karena kalah, maka nilai akhirnya berapa nih? 6 dengan negatif 4. Berarti 6 dikurangi 4. Hasilnya 2. Oke, begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 13 ya, tentang faktorisasi prima dari 250. Kita tulis 250. Kalau ditanya faktorisasi prima berarti kita menggunakan pohon faktor. Untuk faktorisasi prima, maka bilangan yang digunakan adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima itu dimulai dari 2 ya, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, karena di sini ada angkanya cuma 2, 3, 5 ya di pilihan gandanya, berarti ini nggak jauh-jauh dibagi dengan angka ini. Nah, untuk membagi faktorisasi, kalau kalian lupa materinya, dibagi dulu dari angka prima yang terkecil, yaitu 2. Kalau nggak bisa dibagi 2, baru dibagi 3. Kalau nggak bisa dibagi 3, baru dibagi 5. Jadi nggak boleh lompat ya, teman-teman. Oke. 250 apakah bisa dibagi 2? Oke, betul, bisa. Dapat 125. Dibagi 2 lagi nggak bisa ya, karena nggak boleh koma-koma, harus bilangan bulat. Oke, bagi 2 nggak bisa. Bagi 3, oh betul, nggak bisa, maka ini bagi 5. Oke teman-teman ya, 125 dibagi 5 yaitu dapat berapa? 25. Betul, 25 dibagi 5 lagi, bisa ya, dapat 5. Maka yang kita bulatkan atau faktorisasi primanya yang bilangan prima, yaitu yang 2, 5, 5, 5. 2-nya ada berapa? 1 ya, berarti 2 tulis dikali angka 5-nya ada berapa? 3, berarti 5 pangkat 3. Ada 2 kali 5 pangkat 3 ada ya, yang A. Oke, selesai. Oke, kita akan belajar soal selanjutnya, yaitu nomor 14. Adinda les matematika 3 hari sekali, les bahasa Indonesia 4 hari sekali, dan les bahasa Inggris 5 hari sekali. Bila Adinda les ketiganya pada tanggal 4 Januari 2022, maka dia akan les ketiga mata pelajaran lagi pada tanggal berapa gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Maka yang akan kita tulis informasinya yaitu Adinda les matematika, berarti ada MTK ya. MTK 3 hari sekali. Lalu bahasa Indonesia itu berapa? 4 hari sekali. Lalu bahasa Inggris yaitu 5 hari sekali gitu ya. Nah, ini berarti ditanyakan KPK-nya atau berapa KPK dari 3, 4, dan 5. Oke, kita bisa menggunakan pohon faktor. Untuk 3 udah bilangan prima ya, jadi kita tidak perlu buat pohon faktor. Untuk 5 juga sudah bilangan prima, berarti yang 4 kita buat pohon faktor, yaitu 2 bagi 2, berarti 4 itu 2 pangkat 2. Nah, ingat bahwa KPK itu ambil seluruh faktor. Jika ada faktor yang sama, maka carilah atau pilihlah pangkat terbesar. Ini nggak ada yang sama semua ya, maka kita langsung kalikan saja. 3 kali 4 kali 5. Oke, 3 kali 4 berapa? 12. 12 dikali dengan 5, 60 hari. Berarti Adinda ini akan
les berbarengan dalam satu waktu itu jika sudah 60 hari. Nah, berarti ini ada tanggal 4 ya. 4 Januari itu Januari 2022. Nah, ini tuh mereka les berbarengan. Berarti dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal berapa nih mereka akan les bersama lagi. Berarti Januari sisa berapa ya? Tinggal Januari itu berapa hari? 31 hari dikurangi 4. Berapa hari? Oke, 27 hari. Nah, berarti Januari habis nih ya. Tinggal 60 dikurangi 27. Sisa berapa? Ini 10 ya, 10 kurangi 7 jadi 3. 5 ya, ini sisa 5, 5 kurangi 2, 33 hari. Nah, kalau Februari itu ada berapa hari? Februari ada 28 hari ya. Karena 2022 bukan tahun kabisat atau tahun yang habis dibagi 4. Nah, kalau nanti nemunya ke tahun kabisat, Februarinya itu 2024 itu tahun kabisat. Pokoknya tahun yang bisa dibagi dengan 4 itu adalah tahun kabisat. Nah, untuk tahun kabisat Februarinya itu jadi 29 ya teman-teman. Karena 2022 bukan tahun kabisat, maka Februarinya 28. Oke, karena Februarinya bukan tahun kabisat maka 28 ya. Tinggal 33 dikurangi 28. Ini jadi 13, ini jadi 2 ya. 13 kurangi 8. Oke, 5. Berarti 5-nya ini adalah 5 Maret. Selesai ya teman-teman. Begitu. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Pak Dahlan akan membagikan 120 buku, 80 pensil dan 24 pasang sepatu kepada anak-anak yang kurang mampu ya. Agar pembagian merata jumlah anak maksimal. Oke, berarti untuk membagi buku, pensil, dan sepatu, maka ini kita harus mencari yang namanya EPB dari 120, dari 24 dan 80. Oke. Untuk mencari EPB-nya kita bisa menggunakan pohon faktor. 120 dibagi 2 ya, teman-teman. Dapat 60, masih bisa dibagi 2. Dapat 30, masih bisa dibagi 2, dapat 15. 15 ini tidak bisa dibagi 2, maka dibagi dengan 3, dapat 5. Maka faktorisasi dari 120 adalah, oke, 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. Lalu yang 24 ya. 24 dibagi 2 dapat 12, dibagi 2 lagi dapat 6, dibagi 2 lagi dapat berapa? 3. Berarti yang ini 2 pangkat 3 dikali 3 ya. Nah, selanjutnya yang 80 dibagi 2 dapat 40, dibagi 2 dapat 20, dibagi dengan 2 dapat 10, dibagi 2 dapat 5. Oke. Ini 2-nya ada berapa? 4 ya. Berarti 2 pangkat 4 dikali 5. Nah, untuk mencari EPB dari 3 buah angka, maka lihatlah ada faktor yang sama atau angka yang sama dari ketiga buah angka tersebut. Oke, angka yang sama dari ketiga buah angka hanya ada angka 2 ya. Oke, betul ya, hanya ada angka 2. Lalu pilihlah pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecilnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Maka berapa 2 pangkat 3 itu? 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti maksimalnya untuk 8 orang. Selesai. Oke, mari kita lanjut ya untuk nomor 16. Di sini disajikan diagram batang. Oke, diagram berikut menunjukkan kegiatan yang dipilih siswa untuk mengisi waktu luang. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Berarti kita suruh mengkoreksi pernyataan yang benar ya. Oke.
Yang pertama, banyak siswa yang memilih membaca mewakili 10/54 bagian. Oke, betul ya, 10 siswa, betul. Nah, apakah benar jumlah siswa seluruhnya adalah 54? Kita cek ya. Caranya dengan kita hitung semuanya. Yang internetan ada 9, ditambah membaca ada 10. Ditambah ke mall ada berapa? Ke mall ada 4 ya. Lalu olahraga ada 7, nonton TV 11, dengar musik ada 13. Jumlahkan, apakah ini 54? 9 tambah 10 19, tambah 4 berapa? 23, tambah 7 30, tambah 11 41, tambah 13 54. Berarti betul ya, jumlah siswanya 54. Berarti banyak siswa yang memilih membaca mewakili 10 dari per 54 bagian. Berarti ini betul ya teman-teman. Oke, selanjutnya banyak siswa yang memilih internetan mewakili 11 per 54. Internetan. Oh, internetan ada 9 ya teman-teman. Berarti ini salah. Selanjutnya banyak siswa yang memilih membaca dan berolahraga. Berarti kita jumlahkan yang membaca dan berolahraga. Membacanya 10, olahraganya 7. Jadi betul ya, 17 per 54. Nah, selanjutnya banyak siswa yang memilih nonton TV dan mendengarkan musik. Jumlahnya 34. Oke, kita cek ya. Menonton TV dan mendengarkan musik, apakah betul 34? Nonton TV 11, mendengarkan musik 13. Kita jumlahkan. Oh, 24 ya, bukan 34. Berarti pernyataan yang betul adalah pernyataan 1 dan 3. Maka jawabannya adalah B ya, 1 dan 3. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Kita suruh menyederhanakan. Bentuk sederhana dari 100/24. Ini nolnya 1 coret ya. Tinggal 10/24. Oke, kita lihat angkanya ada 5 nih, sama ada 6, ada 7. Oke, dibagi berapa ya? Kalau dibagi dengan 2, oke, kayaknya 5 ya. Karena 10 nggak ada yang hasil baginya 6 atau 7. Maka ini sama-sama dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 24 bagi 2, 12. Ada ya C, 5/12. Dilanjut, nomor 18. Di sini ditanyakan perbandingan pecahan yang benar. 3/4 lebih besar dari 5/7. Belum bisa kita tentukan ya, karena penyebutnya masih berbeda. Maka kita samakan dulu penyebutnya dari 3/7 dengan 4/5. Oke, KPK dari 7 dan 5 adalah 35 ya, karena 7 dan 5 sudah sama-sama bilangan prima, tinggal dikalikan. Oke, 35 bagi 7, 5. 5 kali 3, 15. 35 dibagi 5, 7. 7 kali 4 berapa? 28. Oke, 15 lebih kecil ya harusnya. Berarti ini pernyataannya salah. Terus yang kedua, 2/7 dengan 5/9. Ini karena sudah sama-sama prima, tinggal dikalikan. 7 kali 9, 63. Hasilnya tinggal ditukar ya. 63 bagi 7, 9. 9 kali 2, 18. 63 bagi 9, 7. 7 kali 5, 35. 18 lebih kecil dari 35. Berarti pernyataan ini betul ya. Oke, kita ke pernyataan yang ketiga. Saat bentuknya pecahan campuran, maka harus kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 9, 9 tambah 4, 13 ya. Berarti 13/9, titik-titik. 1 kali 8, 8 tambah 3, 11 ya. 11/8. Oke. KPK dari 9 dan 8 berapa? Kalau sulit menemukan KPK-nya, tinggal dibagi saja, atau boleh pakai tinggal dikali saja, atau boleh menggunakan bagi kurung. Nah, biar lebih cepat kita kali saja ya. 9 kali 8, 72. Ini juga 72. 72 bagi 9.
8, 8 kali 13, 13 kali 8 berapa? 8 kali 3, 24, 2, 8 kali 1, 8, tambah 2, jadi 10, ininya 104. 72 bagi 8, 9, 9 kali 11, 99, 104 lebih besar dari 99. Oke, berarti betul ya. Oke, kita periksa yang terakhir, nomor 4. 1/5/7 pecahan biasanya berapa? 1 kali 7, 7 tambah 5. Jadi 12/5 titik-titik. Maaf ya. 7 kali 1, 7 tambah 5, 12. 12/7 ya teman-teman. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. 6/5. Ini sudah bilangan prima, tinggal kita kalikan. Berarti 7 kali 5, 35. 35 bagi 7, 5. 12 kali 5 berapa? Oke, 60 ya. 35 bagi 5, 7. 7 kali 6 berapa? 42. Berarti ini lebih besar. Ini salah ya. Pernyataan yang betul maka yang 2 dan 3, poin B ya teman-teman. Oke. Nah, soal selanjutnya kita suruh mengurutkan pecahan dari terbesar ke terkecil. Nah, ini agar paling gampang saat kalian menemukan pecahan dalam berbagai jenis, agar satu kali kerja diubah ke dalam desimal. 45% kita ubah ke desimal, berarti 45/100 menjadi 0,45. Selanjutnya 1,15 ya, sudah desimal, tidak perlu diubah. Saat ketemu pecahan campuran, kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 1 kali 5, 5. 5 tambah 3, 8. 8/5. 8/5. Kita buat penyebutnya dikali dengan 2 ya, biar per 10. Ini jadi per 10 dikali 2, ini berarti 8 kali 2, 16. Maka 1,6. Lalu 5/9. Nah, 5/9 ini susah ya dibuat per 10, per 100, per 1000, koma-koma, maka kita menggunakan bagi kurung saja. 5 dibagi 9. 5 dengan 9 besar 9 ya, 0,50. 50 bagi 9 berapa? Oke. 6 ya. 6 54 berarti 5. 5 kali 9 45. 50 kurangi 45. 5 ini nggak akan selesai ya. Berarti ini 0,555 gitu. Disuruh diurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Oke, berarti yang terbesar 1,6 ya. 1,6 itu 8/5. 8/5 itu 1 3/5 ada. Oke, berarti poin ini salah ya. Ini yang pertama, yang kedua 1,15, berarti yang ini jawabannya. Oke, betul, coba. Oke, yang ini ya 5/9. Ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Berarti betul jawabannya yang A. Oke, kita lanjut nomor 20. Perhatikan operasi bilangan pecahan berikut. Operasi pecahan yang jawabannya benar yang mana? Oke, ini pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kita ubah semuanya ke dalam pecahan biasa. 7/12. 3, 5/8. Pecahan biasanya berapa? 8 kali 3, 24. 24 tambah 5, berarti 29/8. Oke, KPK dari 12 dan 8 adalah 24. 24 bagi 12, 2. 2 kali 7, 14. 24 bagi 8, 3. 23 kali 29 berapa ya? Oke, 9 kali 3, 27. 7, 2 ya. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8. Berarti 87. Tinggal dijumlahkan. 87 tambah 14. Dijumlahkan 1, 9, 10, 101 ya teman-teman. Nah, berarti yang ini 101/24. Nah, apakah betul saat kita ubah ke pecahan campuran 4, 5/24? 101. 24 ya. 24 betul nggak dikali 4? Oke, 4 kali 4, 16. 4 kali 2, 8, 9, 96. Betul nggak? 101 kurangi 96. Berarti ini tinggal 11 ya. 11 kurangi 6, 5. Berarti betul ya. 4,
5 per 24. Yang ini betul. Oke, selanjutnya yang nomor 2-nya ya teman-teman. 1/3 per 10 kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 10 kali 1 10 tambah 3 13 per 10 dikurangi 4 per 5. KPK dari 10 dan 5 yaitu 10 ya. Ini tetap berarti ya. 13 dikurangi 10 bagi 5 2. 2 kali 4 8. 13 kurangi 8. 5 per 10. Oke, kalau disederhanakan ini menjadi 1/2. Ini salah ya. Oke. Lanjut nomor 3. 4 dikali pecahan campuran kita ubah ke dalam pecahan biasa. 8 kali 1 8. 8 tambah 3 11 per 8. 4 kali 11 44 per 8. Apakah betul saat diubah ke dalam pecahan campuran menjadi seperti ini? Oke, 8 kali 5 berapa? 40 ya. 8 kali 5 sama dengan 40. Berarti di sininya 5. 44 dikurangi 44 per 8. Atau ini disederhanakan lagi ya. Menjadi 5 ini sama-sama dibagi 4. 5 1/2. Oke. Ini 5 1/4. Salah ya teman-teman. Oke, maaf salah. Selanjutnya nomor 4. 2/9 dikali ya, pembagian dikali atau bagi dulu deh biar nggak pusing dibagi. Kita ubah dulu pecahan campurannya ya. 6 kali 4 24 tambah 1 20. 5 per 6 baru kita ubah. 2/9 dikali 6 per 25 dikalikan saja. 2 kali 6 12. 9 kali 25 berapa ya? 9 kali 8 200. Berarti satunya 225. Oke, betul enggak? 4/75 12 per 25. Kalau 4 ini berarti bagi 3 ya. 4 225 bagi 3 225 bagi 3 22 bagi 3 7 ya. 7 21. 22 kurang 21 15. 15 bagi 3 5 75. Betul. Berarti yang betul 1 dan 4. Oke, poin B ya, atau jawaban yang B. 21. Ini operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Kita kerjakan dari yang sebelah kiri karena sudah setara. Oke, berarti yang ini dulu ya yang kita kerjakan. 8/15 ditambah 5/9. Oke, berarti yang harus kita lakukan adalah mencari KPK dari 5 dan 9. 15 dan 9. 15 berapa? Bagi 3 ya, dapat 5. Berarti ini faktornya 3 kali 5. Yang 9-nya 3 dikali 3. Berarti 3 kali 5, yang ini 3/2. KPK adalah seluruh angka ya. Jika ada angka yang sama, pilih pangkat terbesar. Berarti yang ini dengan yang ini ya. 5 dikali 3/2 9. Berarti berapa? 45. Oke, 45 ya penyebutnya. 45 bagi 15 3. 3 kali 8 24. 45 bagi 9 5. 5 kali 5 25. Bisa dijumlahkan 24 tambah 25 jadi 49/45. Lalu dikurangi dengan 2/5. Nah, ini juga sama. Kita cari KPK dari 45 dan 5. Ternyata KPK dari 45 dan 5 yaitu 45. Yang ini tetap ya. Berarti 49 dikurangi 45 bagi 5 9. 9 kali 2 18. Berarti 49 kurangi 18. 9 kurangi 8 1. 4 kurangi 1 3. 31. 31/45. Ada ya yang C. Oke, teman-teman, kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 22. Ini juga sudah setara ya, perkalian dan pembagian. Kita kerjakan dari sebelah kiri. 2 dikali 3/8 langsung dikalikan. 2 kali 3 6/8. Lalu dibagi 1/9. Tinggal kita ubah perkaliannya jadi
pembagiannya jadi perkalian ya, maaf, berarti 6/8 dikali 9/1. 6 kali 9 berapa? Oke, betul, 54/8. Ini pengennya ke pecahan campuran, berarti 54 dibagi 8 ya, berapa? 8 kali 8 64, gak boleh kelebihan. 8 kali 7 berapa? 56, gak boleh juga kelebihan, berarti 8 kali 6, tuh ada 6 sama 4, 6 berarti ya. 6 kali 8 yaitu berapa? 48, dikurangi 14 ya, kurangi 8 yaitu 6, sisanya 6, berarti 6/8. Ini disederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadi 6 3/4. Ada ya yang poin D. Oke, gitu teman-teman. Mari kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, selanjutnya nomor 23 ya. Nah, ini juga sudah setara nih perkalian pembagian, maka kita kerjakan ini dulu yang paling depan ya teman-teman. 2/3 pecahan biasanya berapa? 3 kali 2 6, 6 tambah 2 8 ya, berarti 8/3 dikali 2/7. Ini bisa kita langsung operasikan, 8 kali 2 16, 3 kali 7 21, dibagi 1/5, tanda pembagian kita ubah menjadi perkalian, berarti 16/21 dikali 5/1. Oke, berarti kita harus kalikan dulu, 16 kali 5 berapa ya? Oke, 6 kali 5 30, 0 3 ya. 5 kali 1 5 tambah 3 80, berarti 80/21. Kita ubah ke pecahan campuran. Apakah 2 atau 3? Oke, 3 ya yang paling mendekati. 21 kali 3 berapa? 1 kali 3 3, 6. 3 kali 2 6, 63, tinggal dikurangi. 80 dikurangi 63, ini jadi 10, ini jadi 7. 10 kurangi 3 7. 7 kurangi 6 1, 17 ya sisanya, berarti 3/17/21. Berarti jawabannya yang D ya. Nomor 24. Saat liburan sekolah, Dimas mengunjungi Monas atau Monumen Nasional. Seorang petugas mencatat sebanyak 3/6 bagian dari total pengunjung berasal dari Jakarta, sebanyak 2/6 bagian dari luar Jakarta, dan 1/6 bagian pengunjung dari mancanegara. Pengunjung terbanyak dari mana nih? 3/6 dari Jakarta ya teman-teman, Jakarta. 2/6 dari luar Jakarta. Oke, Jakarta ini Jakarta. Oke, selanjutnya 1/6 dari mancanegara atau mancanegara itu dari luar negeri ya. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 6, kita tinggal lihat pembilangnya. Nah, yang paling besar adalah yang 3. 3 itu dari mana? Dari Jakarta. Oke, selesai. Dia membeli 2,5 kg telur ayam, 21/4 kg tepung terigu, 0,25 kg bawang merah, setengah kilogram gula pasir. Belanjaan Budiah yang paling ringan. Oke, 2,5 kilo telur. 21/4 kita ubah dulu ke dalam desimal ya. Ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 4 kali 2 8 tambah 1 9/4. Pernya ini bisa kita buat per 100 ya. Sama-sama dikali 25. Ini 100 ya. Berarti 25 kali 9 berapa nih? 9 kali 5 45, 4, 9 kali 2 18 tambah 2 225. 225 dibuat ke desimal, berarti menjadi 2,25. Oke, ini telur ayam ya. Yang 2,25 itu adalah tepung ya, tepung terigu. 0,25 bawang merah. 1/2-nya gula pasir. 1/2 kita ubah dulu ke dalam pecahan ya. Sama-sama ini kita buatnya per 10 kali 5 kali 5. 1 kali 5 5. 2 kali 5 10, berarti 0,5.
Yang ini mah udah pasti bukan ya, bukan 0,25 dengan 0,5. Berarti yang paling ringan ini ya, 0,25, yaitu bawang merah. Selesai. Oke, selanjutnya nomor 26 ya. Ini diurutkan dari yang terpendek ke terpanjang, berarti terpendek kecil ke besar ya, kecil ke besar. Oke, saat kalian ketemu pecahan yang belum sama, maka kita semuanya ubah ke dalam pecahan desimal biar lebih gampang. 2 1/3 kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa, dikalikan ya. 3 kali 2 6, tambah 1 7/3. Karena penyebutnya 3, ini pasti kayak tidak akan selesai gitu, maka kita menggunakan yang namanya bagi kurung dan cukup 3 angka di belakang koma. 7, sini 3. Oke, berarti dapat 2 ya. 2 kali 3 6, dikurangi 1 sama 3 besar 3, maka ini kasih koma, kasih 0. 10 bagi 3 3, 3 kali 3 9, dikurangi 10 kurangi 9 1, nanti dapat 3 lagi, berarti nggak akan selesai. Berarti yang ini 2,333 gitu ya, cukup ya. Yang ini berarti yang nomor 1 yang warna merah. Oke, merah ya. Lalu biru sudah desimal, yaitu 1,45, berarti tidak perlu kita ubah. Selanjutnya yang warna kuning. Kuning itu berapa? 3/8. 3/8 ini kita bisa buat penyebutnya menjadi 1000 dikali 125. 125 ini per 1000 ya teman-teman. 3 kali 125, 375. Maka ini menjadi 0,375. Itu ya, ini yang kuning. Lalu yang hijau. Hijau berapa? 1/3/5 kita ubah ke dalam pecahan biasa. 1 kali 5 5 tambah 3 8, 8/5. Penyebutnya kita ubah ke per 10 dikali 2 ya. 8 kali 2 16, 5 kali 2 10, berarti 1,6. Diurutkan dari kecil terbesar, berarti ini ya yang 0, berarti dari kuning. Ada yang 0, lagi nggak ada, adanya 1,6 dengan 1,45, berarti pendekannya ini ya. Kuning, biru, lalu hijau, merah itu yang terbesar karena 2, berarti merah. Selesai ya. Oke, kita lihat optionnya teman-teman. Nah, kita cocokkan dengan option kuning, berarti D dan A salah ya. Kuning, biru, oh udah ketemu nih C, berarti kuning, biru, hijau, merah, betul. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Selanjutnya nomor 27. Seorang koki sedang membuat 2 kue. Dia menggunakan 2,5 cangkir tepung terigu untuk membuat adonan kue pertama. Berarti 2,5 ya. Ini kue pertama atau kue 1 aja. 3/4 cangkir tepung terigu untuk adonan kedua. 3/4 kue kedua. Total tepung terigu yang telah digunakan oleh koki untuk membuat kedua adonan, berarti dijumlahkan ya. Kita ubah dulu. 2 1/2 pecahan biasanya berapa? 2 kali 2 4 tambah 1 5, 5/2. Ini juga dikalikan 3 kali 4 12, 12 tambah 3 15/4, dijumlahkan 5/2 ditambah 15/4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. 4 bagi 2 2, 2 kali 5 10. Ini tetap ya dijumlah. 10 tambah 15 25/4. Oke, berarti 4 kayak berapa yang mendekati 25? 4 kali 6 ya. Oke, 4 kali 6 itu 24. Berarti 25 kurangi 24 sisanya 1/4. 6 1/4 cangkir yang poin A. Oke. Soal selanjutnya, Paman Hasan memiliki sawah seluas 3/4. Paman Hasan punya sawah 3/4 ya. Sawah atau lahan ya. Sebanyak 2/5 bagian sawah tersebut jagung, 1/13/50 padi, dan sisanya ditanami bambu. Luas sawah yang ditanami bambu berapa hektar?
Berarti tinggal kita kurangi. 3/4 dikurangi dengan jagung ya 2/5, lalu dikurangi lagi dengan padi 1/13/50. Oke, ini kita kerjakan yang ini dulu ya biar gampang. Kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 3 kali 4 12 tambah 3 15/4 dikurangi 2/5. KPK dari 4 dan 5 yaitu 20. 20 bagi 4 5. 15 kali 5 75 ya. 20 bagi 5 4. 4 kali 2 8. Berarti 75 kurangi 8 berapa? 67/20. Dikurangi 1/13/50. Kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 50 kali 1 50 tambah 3 berarti 13 ya. 63 dikurangi 63/50. Ini penyebutnya belum sama, kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 20 dan 50 100. 100 bagi 20 5. 67 ya. Kali 5 berapa? 35 5 3 30 33. 335 dikurangi 50 bagi 100 bagi 52 ya. 63 kali 2 60 kali 2 120. 3 kali 2 6 126 dikurangi 126 berapa ini? Berarti 15 ya. 15 kurangi 6 9. Ini 2 0 ya. 3 kurangi 1 2. Berarti sisanya 209/100. Atau diubah ke dalam pecahan desimal. Berapa ya? 209 dibagi 100. Maka dapat 2 100. Jadi 9 ya. Oke. Kasih koma. Oke, ini 90, ini 100, 0. Berarti tambah lagi 0, 900 bagi 109. Ada ya yang poin D. Oke, soal selanjutnya nomor 30. Ibu memiliki susu coklat sebanyak 82/4 liter. Oke, 82/4 ya. Susu tersebut akan dimasukkan ke dalam gelas. Setiap gelas berisi setengah liter. Berarti dibagi ya setengah liter susu. Nah, berarti ini pembagian pecahan ya teman-teman. Lalu kita kalikan saja pecahan campurannya. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 8 berapa? 32 tambah 2. 34/4 dibagi 1/2. Kita ubah menjadi kali. Maka 34/4 dikali 2/1. 34 kali 2 berapa? 3 kali 2 6 ya. 30 kali 2 60. 4 kali 2 8. Berarti 68 dibagi 4. Tinggal bagi kurung. 28 bagi 4. Oke, dapat 1 ya. 1 kali 4 4. 6 kurangi 4 2. Turun 8. 28 bagi 4 7. Oke, ada ya 17. Selesai materi kita di persiapan asesmen tengah semester ya. Untuk soal pilihan ganda teman-teman. Nanti di part selanjutnya kita akan membahas tentang istilah titik-titik ya. Ini udah kesepil ya. Oke. Jadi jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Terima kasih.